Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzal al-Qur'an fi lailatul qadr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita kembali diizinkan oleh Allah dapat melaksanakan kegiatan kita pada hari ini, yaitu Kultum Ramadan. Semoga kegiatan kita ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada idola kita, kepada panutan kita, putra terbaik gurun sahara, Nabi kita Khatamul Anbiya Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membawa kita umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, bercahayakan iman, Islam serta ihsan, minaz zulumati ilan nur wa yahdi ila siratim mustaqim. Para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami ingin mengambil tema yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah merupakan lebih baik daripada 1000 bulan, dan Lailatul Qadar ini khusus diberikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita beribadah di malam Lailatul Qadar, maka kita akan mendapatkan pahala lebih baik daripada beribadah 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Sejarah Lailatul Qadar ini suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menceritakan kepada Rasulullah SAW bahwa dulu di zaman Bani Israel ada umat Bani Israel yang beribadahnya luar biasa, yang beribadahnya sampai 1000 tahun, yaitu yang bernama Sam'un. Sam'un ini adalah orangnya kuat, orangnya gagah, orangnya pintar perang dan rajin beribadah di malam hari. Setiap hari seorang yang bernama Sam'un ini, kalangan Bani Israel, siang harinya berperang di jalan Allah, membunuh orang-orang kafir, membunuh orang-orang musyrik, dan pada malam harinya dia beribadah kepada Allah dengan khusyuk, dengan penuh pengharapan kepada Allah, mengharap ridha daripada Allah, sehingga dia beribadah begitu lama, selama 1000 tahun. Bisa kita bayangkan betapa besar pahalanya Sam'un ini, yang beribadah setiap hari dan berperang setiap hari akan mendapatkan pahala yang begitu besar karena beribadahnya selama 1000 bulan, karena 1000 bulan. Jadi mendengar cerita ini, Rasulullah SAW rasa sedih, ada juga kepingin sekali umat Rasulullah beribadah sama seperti Sam'un tadi. Padahal umat Rasulullah tidak ada yang umurnya mencapai ribuan tahun ini. Nah, oleh itu Rasulullah SAW meminta kepada Allah bagaimana agar umatnya ini juga diberikan amal ibadah yang istimewa oleh Allah. Akhirnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah yang istimewa, yaitu beribadah di malam Lailatul Qadar. Nah, oleh itu turunlah ayat Al-Qadar ini. Inna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli am salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi ayat ini menggambarkan bahwa setiap umat Rasulullah SAW yang beribadah di malam Lailatul Qadar maka akan mendapatkan pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, lalu apa saja amalan-amalan yang dilakukan? Di antaranya, biasanya malam Lailatul Qadar ini turunnya di 21 ke atas. Nah, atau di fase ketiga akhir Ramadan. Nah, biasanya itu turunnya malam Lailatul Qadar. Nah,
salah satu ibadah yang dilakukan diantaranya selain salat tarawih dan salat-salat yang lainnya juga ada salat khusus untuk malam Lailatul Qadar ini adalah salat sunat mutlak, yaitu dengan cara salat sunat mutlak 2 rakaat. Rakaat pertama yaitu membaca Fatihah, setelah itu membaca Qul huwallah sebanyak 7 kali. Rakaat kedua begitu pula, membaca Fatihah dan setelahnya membaca Qul huwallah sebanyak 7 kali. Setelah itu salam. Dan setelah itu juga mengucapkan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 kali. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih sebanyak 70 kali. Nah, ini kata Rasul, jika seseorang melakukan ibadah seperti ini, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang tuanya akan diampuni dosa-dosanya. Nah, begitu bahagia orang tua yang mungkin sudah berada di alam kubur mendapatkan ampunan dengan asbab kita melaksanakan salat sunat di malam Lailatul Qadar dengan cara seperti ini. Jadi mari kita berusaha untuk mempraktikannya di malam-malam Lailatul Qadar ini, di akhir-akhir di bulan Ramadan ini, itu dengan salat sunat 2 rakaat tadi, dan kita melaksanakan dengan seperti yang apa kita sebutkan tadi, maka fadilatnya akan mendapatkan keampunan diri kita sendiri dan keampunan kedua orang tua kita. Nah, selanjutnya yang paling baik juga kita baca di malam Lailatul Qadar itu adalah membaca doa Allahumma inni afuun karim tuhibbu afwa fa'fu anni. Allahumma inni afuun karim tuhibbu afwa fa'fu anni. Ini biasanya kita baca ketika sholat tarawih. Nah, si pembaca doa biasanya membaca doa seperti ini dan kita mengaminkan. Jika kita mengaminkan berarti kita sudah termasuk yang membaca doa ini. Selanjutnya, orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar ini ada 4 golongan. Yang pertama, orang yang selalu meminum khamar atau yang memabukkan atau pil sejenisnya yang dapat memabukkan. Nah, jadi bagi mereka yang senang mabuk, senang jinit dan sebagainya, maka tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang kedua, yang orang-orang yang tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Oleh itu, mari kita selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita jika masih hidup. Jika mereka sudah meninggal, kita ziarahi kubur beliau, kita bacakan ayat-ayat Al-Quran di atas kubur beliau, pahalanya kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita. Maka jika hal itu kita lakukan, maka kita termasuk orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar ini juga adalah yang tidak memutus tali silaturahmi. Jadi jika mungkin ada kita tidak bertegur sapa dengan saudara kita, tidak bertegur sapa dengan teman kita, maka sesegeralah kita bermaaf-maafan, minta ampun agar kita mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar ini. Dan yang keempat, yang tidak mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar ini adalah orang yang saling bermusuh-musuhan, orang yang saling dendam-mendendam, bermusuh-musuhan. Itu juga tidak mendapatkan malam keberkahan malam Lailatul Qadar. Semoga kita semua mendapatkan keberuntungan, keberkahan malam Lailatul Qadar ini yang di akhir-akhir Ramadan ini. Kira-kira ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Kami akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.